Hai brother, balik lagi bersama Susuka Story ID. Pada kali ini kita akan review sebuah alur cerita film yang sangat menarik. Perlu diketahui alur cerita film ini berisikan sebuah spoiler dan masih banyak kekurangan. Mohon izin kepada pihak yang videonya kami review ya. Oke, selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada sebuah pemandangan kota yang sangat indah dan dihiasi dengan gedung-gedung pencakar langit. Di saat itu kondisi cuaca hujan dan awan hitam menyelimuti kota tersebut. Tak lama setelah itu, kita akan terfokus kepada seorang cowok bernama Zhang, di mana pada saat itu Zhang berlari untuk pergi ke sebuah loket pembelian tiket konser. Akan tetapi, sesampai Zhang di loket, semua tiket sudah habis diborong sama orang, dan penjaga tiket menyarankan untuk negosiasi sama cewek cantik di seberang jalan. Siapa tahu si cewek bernama Ling itu mau menjual tiketnya kepada Zhang. Kemudian Zhang menghampiri Ling, akan tetapi Ling tidak menjual tiket konsernya. Sesampai di bis, Zhang masih memohon kepada Ling untuk menjual tiketnya kepada Zhang, karena Zhang sangat menginginkan tiket tersebut, sebuah konser yang sangat berarti bagi Zhang. Namun, Ling tidak ingin menjual tiket tersebut. Sesampai Zhang di rumah, Zhang berusaha untuk bisa mendapatkan tiket konser tersebut, dan pada akhirnya, Zhang lolos untuk menjadi relawan konser. Zhang sangat senang. Keesokannya, Zhang datang untuk mengisi sebuah formulir relawan konser di stadion olahraga, dan Zhang bertemu dengan Ling. Mata Zhang tak berhenti memandangi Ling dari kejauhan. Racun asmara pun mulai tumbuh di hati Zhang. Kemudian kita akan dibawa kepada ketua relawan yang bernama Simin, di mana Pak Simin mengumpulkan semua relawan, dan Pak Simin membagi relawan menjadi dua kelompok. Ternyata Zhang dan Ling satu kelompok. Zhang sangat senang disatukan bersama Ling. Setelah Zhang dan Ling satu kelompok, komunikasi di antaranya mulai terpancar, di mana mereka sudah ngobrol satu sama lain. Dikarenakan Zhang tipikal cowok yang sangat pemalu sama wanita, jikalau ngobrol sama wanita, Zhang pasti akan nunduk dan keringat dingin. Untuk menghilangkan itu semua, Zhang pergi ke toko buku untuk mencari sebuah buku. Buku yang ia cari berjudul Sejarah Singkat Cinta Manusia. Siapa tahu, Zhang bisa mendapatkan sebuah inspirasi dari buku tersebut. Di saat Zhang mau bayar buku itu, Zhang bertemu dengan Ling, karena toko buku itu milik pamannya Ling. Dikarenakan si paman ada urusan penting, si paman meminta Ling untuk menjaga toko tersebut, dan alangkah groginya Zhang di saat menatap Ling. Saat Zhang ditanya oleh Ling, mau bayar sekarang? Ungkap Ling, aku mau lihat-lihat dulu, jawab Zhang. Dan dari kejauhan Zhang memandang Ling dengan cinta. Memang beda, wajah ayu rupawan dan menawan, bikin air liur Zhang netes. Butuh gojek nggak? Hehehe. Tak lama setelah itu, hujan deras turun, dan Ling dengan langkah seribunya menyelamatkan buku yang berada di luar, dan Zhang dengan sergap membantu Ling. Getar-getar asrama lah merekanya. Ondes-mandes, salah, getar-getar asmara atuh. Setelah Zhang dan Ling merapikan dan mengeringkan buku yang basah karena hujan, si paman datang, dan dikarenakan hari udah malam, si paman menyuruh Ling dan Zhang pulang dan beristirahat. Di saat perjalanan pulang, di mana hari yang masih gerimis, dan Zhang menyiapkan payung untuk Ling, dalam hati Ling sangat berbunga-bunga. Di saat hujan mulai reda, Zhang bertanya kepada Ling, kalau seandainya nanti kamu ada kesempatan ke bulan, apa yang akan kamu lakukan di sana?
tanya Zhang. Kemudian Ling menjawab, kalau aku sempat ke bulan, aku akan tidur di bulan, jawab Ling. Tanpa pikir panjang Zhang hanya tersenyum, cukup masuk akal juga. Kemudian di scene berikutnya, di mana Zhang yang lagi kasmaran memikirkan sosok Ling, para sahabat Zhang malah melihat Zhang dan mentertawakan Zhang. Sepertinya Zhang lagi jatuh cinta, ungkap sahabatnya Zhang. Setelah itu kita akan dibawa ke stadion konser, di mana persiapan jelang konser diadakan sudah hampir selesai. Zhang dan Ling selaku relawan konser, menyebarkan sebuah pamflet konser di jalan, dinding dan di tempat-tempat keramaian. Kemudian setelah itu, para relawan yang lain sudah pada pulang dari stadion. Akan tetapi Zhang malah memandangi sebuah bulan yang sangat besar di dalam stadion, dan tanpa disadari, ternyata Ling juga berada di sana, dan pada akhirnya, mereka saling mengobrol satu sama lain. Sementara itu Ling bertanya kepada Zhang, cita-cita kamu apa? Dan Zhang menjawab, aku bercita-cita ingin mendarat di bulan. Mendengar itu Ling tersenyum manis. Dan kita akan dibawa ke masa lalu mereka berdua. Ternyata dari awal panjang kali lebar kali tinggi kita bahas mereka. Antara mereka sudah kenal dari kecil dan mereka juga bersahabat dari ingusan ternyata. Dan ada satu poin yang masih dipendam oleh Zhang, yaitu sebuah kata cinta yang sulit diungkapkan oleh Zhang. Dan pada malam ini Zhang akan menyatakan cintanya kepada Ling, akan tetapi masih gagal, dikarenakan Ling bergegas pulang, karena hari sudah larut malam. Di pagi hari di saat Zhang hendak bangun, tiba-tiba dering handphone berdering. Ternyata ada seseorang yang mengabarkan kepada Zhang bahwa konser tidak jadi dilaksanakan karena ada sesuatu hal yang tidak beres. Kemudian Zhang mengabarkan kepada Ling tentang hal tersebut. Di saat Zhang lagi bermenung di toko buku si paman, tak lama setelah itu Zhang melihat Ling yang lagi kehujanan di pintu masuk. Kemudian Zhang langsung mencarikan Ling payung untuk pulang. Sebelum pulang Ling mengatakan bahwa ia tidak lulus ujian kelas 3. Ia harus mengulang kembali dan ibuku menyita ponselku, dan aku akan mencari guru bimbingan. Kemudian Zhang menawarkan diri untuk menjadi pembimbing Ling, dikarenakan Zhang merupakan sosok pria pintar. Akan tetapi Ling belum mengiyakan tawaran Zhang tersebut. Kemudian Zhang mendapatkan kabar dari para sahabatnya. Jikalau Ling bekerja di sebuah bar, di sana Ling bekerja sebagai pelayan tamu. Dengan wajah yang khawatir, Zhang segera pergi ke bar tersebut dan mencari Ling. Ternyata Zhang berhasil bertemu dengan Ling. Mereka sempat ngobrol, dan Ling mengatakan kalau ia bekerja sambilan di sini, dan biasa kalau di bar orang mabuk-mabukan. Kemudian Ling masuk ke dalam lagi untuk bekerja, dan di saat Ling sudah mau pulang, ternyata Zhang masih menunggu Ling di luar. Di saat mereka ngobrol, Ling melihat sesuatu yang indah dan sangat menggirukan. Akhirnya Ling mengajak Zhang untuk ke sana. Sesampai di sana, ternyata sebuah pemandangan indah air gelombang laut yang membahana dan mempesona. Keesokannya kita akan dibawa ke sebuah bar, di mana di saat Ling menerima gaji, ternyata Ling diganggu sama sekelompok geng, dan mengambil uang gajinya Ling. Tak lama datanglah Zhang yang memukul si Toyib sampai jatuh, dan di saat mereka mau ribut, Pak Keamanan datang, dan menyelesaikan masalah tersebut, uang Ling dikembalikan. Sehabis tangan Zhang berdarah karena habis baku hantam, Ling membawa Zhang ke rumah sakit, dan mengobati lukanya Zhang. Dan pada hari itu juga Ling berpesan kepada Zhang, lain kali nggak usah temui aku di bar, aku bisa mengatasi masalah aku sendiri, kata Ling kepada Zhang. Mendengar itu Zhang sangat kecewa berat, pusing 7 keliling, karena dalam hati Zhang hanya ada nama Ling. Zhang sangat mencintai Ling,
akan tetapi Zhang tidak berani untuk mengatakannya. Kemudian kita juga akan dikejutkan kepada Ling. Semenjak kejadian itu, Ling tidak ada bertemu dan berkomunikasi sama Zhang. Ling sangat merindukan sosok Zhang, tapi apalah daya, semua sudah terjadi. Ling sendiri yang mengatakan kalau ia bisa menjaga diri sendiri. Di saat Zhang tidak ada, Ling malah rindu membahana. Dan pada akhirnya Zhang dan Ling bertemu kembali di sebuah pantai. Di sanalah Zhang dan Ling sama-sama mengatakan jikalau mereka saling jatuh cinta, akan tetapi mereka malu untuk mengatakannya. Dan disinilah mereka saling jujur dan mereka sudah tahu bahwa dua insan yang tidak bisa dipisahkan. Marcipoklah mereka di tepi pantai. Kemudian di hari yang sama, di mana Zhang dan Ling masuk ke sebuah ayam kaliang, biasanya ada di pasar malam, dan mereka berdua membayangkan kalau mereka di musim panas lagi terbang ke bulan, dan di saat mata mereka dibuka, kenalkan kan aku Zhang Meazhen, aku Ling Beixing, dan Ling berkata, kita sudah saling kenal, dan menghabiskan waktu bersama susah senang bersama, kamu adalah Apollo aku, cita-cita naik ke bulan, akan tetapi belum kesampaian, ondes mandes, tamat mak ei. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil adalah, jikalau kita mencintai seseorang jangan malu untuk mengatakannya, silahkan ungkapin, jangan sampai kita mati karena penasaran, nyesal coy. Kami Susuka Story ID, mewakili kru yang bertugas, terima kasih, sampai jumpa, see you next time.